Jumpa lagi dan masih dalam sesi tanya jawab, question and answer ya. Saya coba lebih aktif lagi ya, agar bisa makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab sampai habis. Makanya sebelum weekend, saya udah buat satu video tanya jawab lagi. Yuk, kita langsung aja ya, baca di kolom komentar ya. Dari Sonograph, terima kasih videonya yang sangat mencerahkan. Ada pertanyaan, apakah air dalam kolam membutuhkan UV lebih banyak saat siang hari, di mana matahari bersinar terik? Maksud saya ada keinginan untuk menambahkan jumlah lampu UV saat siang hari. Problem yang saya jumpai, hair alga dan alga coklat. Terima kasih. Iya dong, jelas pertumbuhan alga di kolam ya, faktor pertamanya dari intensitas sinar yang masuk, apalagi kolamnya outdoor ya. Kalau harinya pas lagi terik malah wah, tambah parah lah. Kan akhir-akhir ini sering gitu ya, tiba-tiba panasnya minta ampun. Ini otomatis akan mempercepat pertumbuhan alga di kolam. Solusinya benar, bisa ditambah lampu UV-nya atau diganti dengan yang lebih besar wattnya ya. Dan yang penting UV yang digunakan itu beneran UV untuk kolam ya, yang ada casingnya gitu, jangan yang model UV celup. Memang kurang efektif kalau UV celup ya, yang dipakai untuk kolam outdoor. Dan satu lagi, coba dipertimbangkan masalah pemasangan shading ya di atas kolam. Nggak perlu semua area kolam tertutupi gitu, sebagian aja juga udah pasti nanti akan sangat membantu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari user is, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin. Wawasan saya jadi luas dengan video-videonya kok. Sekalian mau request pembahasan tersendiri dong kok tentang daun ketapang dan senyawa lain yang ada di tanin. Boleh? Amin. Terima kasih buat kiriman doanya ya. Doa yang sama juga buat user is di sana ya. Untuk pembahasan mengenai daun ketapang sudah pernah saya buat. Nanti lihat langsung di videonya ya. Akan saya berikan linknya di kolom jawaban pertanyaan Anda. Oke, kita lanjut ya. Ada dari Bang Jopri. Oh, halo Bang. Entah ini Bang Jopri yang sebelumnya atau bukan ya. Feeling saya sih ini Bang Jopri yang dulu pernah muncul juga di channel saya. Kita ketemu lagi di sini. Kali ini apa nih yang ditulis Bang Jopri nih kira-kira nih? Terima kasih atas jawaban dari sesi tanya jawab episode 6 ini, Prof. Vincent. Dan izinkan saya bertanya mengenai ikan koki. Masih banyak perdebatan mengenai akuarium yang memiliki background berwarna. Apakah ada pengaruh pasti untuk mutasi tingkat kecerahan warna ikan koki di akuarium tersebut? By the way, akuarium saya dengan background warna putih. Trims untuk Profesor Vincent kalau berkenan menjawab, dan sukses selalu untuk kita semua. Ya, Bang Jopri, sukses selalu juga ya. Tentu saja saya nggak pernah keberatan untuk menjawab pertanyaan ya, selama saya masih bisa menjawab ya. Mengenai apakah latar belakang akuarium yang diberi warna ya punya pengaruh ke ikan yang kita pelihara di dalamnya. Dalam hal ini kan adalah ikan koki ya. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa pigmentasi pada ikan koki itu terutama sangat merespon terhadap cahaya terang yang berada di sekitarnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah cahaya, bukan warna background seperti itu ya. Ya memang masih banyak yang beranggapan bahwa ada pengaruh terhadap warna ikan koki kalau kita pakai warna tertentu sebagai background ya di akuarium kita ini gitu. Nah, ini sebenarnya pengaruhnya justru terhadap mata kita sendiri. Jadi sebenarnya pada saat mata kita melihat
ikan koki ya di akuarium, mata ini secara tidak sadar tuh sudah mencoba menilai warna ikan koki tersebut gitu. Jadi background warna akuarium ini dapat mempengaruhi penampilan visual ikan gitu, dan bisa mengubah cara kita memandang warna mereka. Misalnya gini, kalau misalnya latar belakang yang kontras dengan warna ikan, ini kan dapat membuat ikan tuh terlihat lebih tajam ya, menonjol gitu ya. Nah, coba deh kalau misalnya warna latar belakangnya warnanya mirip gitu sama warna si ikan. Ini kan membuat ikan kelihatannya lebih kayaknya menyatu gitu dengan lingkungannya ya. Jadi otomatis kurang menonjol. Nah, itu kaitannya dengan mata kita gitu ya. Jadi ini lebih berkaitan dengan persepsi kita sebagai pengamat daripada dampak langsung pada sel pigmen warna si ikan gitu. Kalau background yang dipakai putih ya, tentu saja kan sinar yang dipantulkan akan jauh lebih banyak gitu. Namun ini pun sebetulnya belum mampu membuat si sel pigmen warna ikan itu untuk merespon ya, seperti merespon cahaya. Enggak sampai begitu ya. Jadi jelas ya Bang Jofri ya, sel pigmen warna hanya merespon pada warna cahaya, bukan warna background ya. Oke. Kita berpindah ke Edi Erdiansyah. Kok mau tanya, kalau bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter apakah bisa alami? Hidup datang dengan sendirinya. Kalau di alam bebas dan perlu oksigen tidak? Bakteri aerob dan anaerob. Oke. Halo Edi. Bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter ya, atau kita sebut saja mereka semua sebagai bakteri nitrifikasi ya. Nah, ya memang pada dasarnya asal mereka ya adalah hidup di alam bebas, bukan buatan. Jadi secara alami kita bisa mendatangkan mereka dengan sendirinya gitu. Syaratnya cuma dua kok. Jadi syarat yang pertama tuh adalah ada kontak dengan udara dulu gitu, karena mereka kan adalah bakteri aerob yang artinya adalah bakteri yang membutuhkan oksigen ya. Dan syarat yang kedua adalah adanya amonia gitu. Amonia ini juga gampang kita buatnya gitu, nggak perlu beli, karena amonia ini adalah hasil dari proses pembusukan dari benda-benda organik ya, harus benda-benda organik. Jadi kalau misalnya plastik gitu, besi, kaca ini nggak bisa membusuk ya. Ini kan bukan benda organik gitu. Tapi kalau misalnya sayuran sisa gitu ya, nasi, makanan, bangkai makhluk hidup misalnya, kotoran hewan gitu dan sebagainya. Nah, ini kan termasuk benda-benda organik. Nah, ini kalau didiamkan aja akan membusuk ya. Jadi bau gitu ya. Nah, waktu membusuk ini yang keluar itu adalah amonia. Nah, maka di mana ada amonia dan ada udara atau oksigen, maka disitulah nanti bakteri nitrifikasi akan berkumpul ya. Nah, pertama yang hadir duluan nanti si Nitrosomonas. Dia pesta nih gitu, karena dia makanan utamanya kan amonia. Nah, hasil dari si Nitrosomonas ini kan nanti nitrit ya, berupa nitrit. Nah, nanti maka saudaranya nyusul si Nitrobacter. Karena dia paling doyan makan nitrit kan. Nah, jadi di tempat ini sudah pasti akan ada banyak bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacternya. Cuma secara jumlah ya, jumlahnya pasti lebih banyak Nitrosomonas. Kan dia duluan yang datang gitu. Jadi dia yang berkembang biaknya juga duluan gitu. Ya, Edi ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke Edi Andriansyah lagi. Oke, rupanya Edi masih ada pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya. Baru ketemu channel ini. Bakteri starter apa yang direkomendasikan buat ikan koi? Oke, Edi, baru ketemu ya channel ini ya. Oke, nah, terima kasih dan saya ucapkan selamat datang di channel saya. Semoga channel ini bermanfaat buat Edi ya. Mungkin bisa menambah wawasan kita ya di hobi akuaris kita bersama ini ya. Dan seperti yang Edi bilang tadi, baru nemu channel ini gitu. Makanya
nanya bakteri starter apa yang bagus buat ikan koi ya. Nah, sebenarnya udah banyak dan sering yang menanyakan hal tersebut, dan saya selalu menjawab sesuai pengalaman saya sih dalam memakainya gitu. Jadi yang pertama yang menurut saya paling bagus itu kalau buat kolam ikan koi itu adalah Pure Pond Bomb ya. Pure Pond Bomb yang bentuknya seperti bola tenis. Warnanya hitam dan berbentuk gel ya. Jadi bola warna hitam bentuk gel gitu. Nah, yang kedua adalah Pure Pond. Ini juga warnanya hitam, cuma bentuknya dia kayak bola yang lebih kecil, seperti kelereng gitu. Dari gel juga gitu, kayak agar-agar gitu. Lalu yang untuk bentuk bubuk, saya juga suka pakai itu Nitrobag ya, Nitrobag. Ini bagus juga ya untuk yang jenis bubuknya gitu. Dan untuk kapasitas yang lebih kecil gitu, seperti misalnya level-level akuarium gitu yang airnya nggak gitu banyak gitu, saya biasa juga pakai produknya si Prodibio ya. Ada Bioptin, Biotrace gitu ya. Biasanya kan sepasang ya kalau kita belinya gitu ya, gitu ya Edi ya. Tapi pendapat saya bukan mutlak ya, mungkin ada banyak juga produk bakteri starter yang baik di luar yang selama ini saya mungkin belum coba juga. Yang saya puas pakainya sih yang tadi saya sebutin gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Lihat kolom komentarnya. Ada dari Bah Yudi. Om, makanan sehari-harinya apa sih? Cerdas banget. Kalau guru di Indonesia cara mengajarkan murid seperti ini, orang Indonesia pasti pinter semua. Wah, Yudi, terima kasih ya buat dukungannya. Sebenarnya bukan cerdas sih kalau saya bilang ya, karena saya mendengarkan dulu apa yang orang bicarakan, lalu baru saya jawab sesuai pertanyaannya gitu ya. Karena zaman sekarang ya makin kesini kebanyakan orang tuh belum selesai bicara udah dipotong gitu, dianggap udah tahu gitu, lalu langsung dijawab. Jadi jawabannya yang mungkin udah sangat panjang ya, akhirnya justru nggak tepat gitu. Nah, karena yang ditanyakan sebenarnya bukan itu. Itu aja sih yang saya lihat sebenarnya. Jadi usahakan dengerin dulu sampai selesai, baru kita respon. Kalau saya kan jauh lebih gampang ya, karena semuanya ada secara tertulis. Jadi tinggal dibaca aja semuanya gitu. Maka tahu apa yang ditanyakan gitu ya. Gitu aja ya, Yud. Oke, lanjut lagi ke kolom komentar berikutnya. Ada Anto Syaiful. Koh, apakah parameter air bisa kita ketahui tanpa tes kit? Misalnya dengan melihat perilaku ikan, air yang bening, atau bau dari air gitu. Terima kasih, sukses selalu. Oke, Anto, salam sukses juga ya. Ya, Anto, indera kita bisa digunakan untuk menerka ya parameter air yang kita lihat. Namun tidak akan tepat benar gitu. Jadi kita harus mengerti dulu yang namanya water chemistry ya, hubungan dari water chemistry itu. Misalnya gini deh, misalnya ada buih nih, buih air dari kucuran filter gitu, atau dari gelembung aerator gitu ya. Kalau buihnya makin banyak, apalagi seperti busa gitu, ini kan menyatakan kadar organik terlarut atau dissolved organic compoundnya tinggi, DOC ya. Kalau DOC tinggi, TDS tinggi gitu ya. GH, general hardness, kesadahan. Hardness kan kekerasan air gitu ya, levelnya tinggi juga gitu. Tapi pH belum tentu ikut tinggi loh ya, karena DOC yang tinggi itu mungkin masih baru nih gitu. Kalau masih baru kan akan mengalami fermentasi atau pembusukannya juga baru ya, baru dimulai gitu. Dari pembusukan nanti akan menjadi amonia. Jadi secara otomatis kita bisa bilang amonianya akan tinggi nih gitu nanti. Tapi pH-nya turun karena hubungannya dengan amonia tadi ya. Tapi
kalau buihnya udah lama, udah sering muncul gitu, terus si pemilik ya cuek aja nih, atau mungkin nggak sadar gitu ya kalau ini terjadi di akuariumnya nih, dan akuariumnya ternyata aquascape lagi yang pakai CO2 gitu, maka CO2-nya akan banyak yang terbuang menjadi karbonat. Akan terlihat nih di pinggiran kaca akuarium bagian atas gitu, jadi muncul kayak kerak ya, putih-putih gitu. Nah, ini efeknya pH-nya naik, bukan pH-nya turun gitu. Kalau baru tadi amonia, pH-nya turun. Tapi kalau udah lama, malah muncul kerak, karbonat, pH-nya naik gitu. Jadi itu tadi, kita mesti tahu dulu hubungan water chemistry-nya dulu. Jadi kalau sudah tahu hubungannya antara parameter-parameter air tadi, maka bisa saja dengan mengandalkan indera kita melihat, kita mencium gitu ya, udah bisa tahu nih parameter apa aja nih yang paling nggak nih udah nggak bener gitu. Tapi kalau belum mengerti hubungan water chemistry di antara parameter-parameter tersebut, ya susah. Kalau cuman melihat, mencium baunya gitu ya, akan tetap lebih baik kalau kita punya tester kit biar lebih pasti. Apalagi tadi disebutin gitu, salah satunya melihat dari perilaku si ikan. Wah, ini sih udah keburu kejadian. Mengetahui parameter air itu justru maksudnya agar jangan sampai keburu kejadian ikannya kenapa-napa. Gitu ya, Anto ya. Oke? Oke, kita lanjut lagi ke Ricky Ramadan. Kok penjernih air yang aman apa ya kok? Nah, itu dia, Ricky. Kemarin sebelumnya saya udah jelaskan ya, harus lihat dari produknya gitu. Saya selalu lebih mengandalkan bakteri starter ya, daripada harus membeli produk penjernih air agar instan gitu ya. Tetapi kalau suatu saat saya dalam keadaan kondisi terpaksa nih harus instan juga gitu. Nah, saya kan mau nggak mau harus beli juga produk apa yang biasa saya pakai gitu. Nah, saya biasanya sih menggunakan yang sistemnya penyerapan ya. Produk yang saya pakai tuh yang bagus itu Sicem punya produk Purigen ya, Sicemnya Purigen gitu. Ini di dalam kantong ya, tinggal taruh di media filter gitu, dan harus terendam atau terkena flow air gitu. Ini cepet banget sih dia, sementara airnya bening gitu. Warna tanin aja yang coklat itu bisa hilang loh, bisa jadi putih bening gitu. Dan yang enak tuh kalau udah jenuh itu masih bisa kita cuci buat kita pakai lagi gitu ya. Atau kalau si Purigen lagi nggak ada, saya pas lagi mau beli habis gitu, kehabisan stok, saya bisa pakai Vivaria Purity ya. Ini cara kerjanya mirip si Purigen, cuma kualitasnya memang masih lebih hebat si Sicem punya ya. Si Sicem Purigen tuh masih lebih oke lah gitu. Tapi ya bolehlah kalau saya bilang sih ini terbukti aman, taruhnya aja di chamber ya atau di media filter, nggak bikin ikan mati gitu, apalagi bakteri gitu ya. Oke, lanjut ya, kita ke Juliadi Nugroho. Mau tanya kok, saya baru mulai nemu channelnya kok, mau tanya ada perbedaankah filter air laut dan air tawar? Terima kasih. Oke, Juliadi, kalau filtrasi air laut itu harusnya lebih lengkap daripada filtrasi air tawar ya. Kalau di filtrasi air tawar kan yang sangat dipentingkan tuh sebenarnya hanya dua sih, yaitu bagian mekanis dan biologisnya ya. Bagian chemical atau kimianya itu nggak terlalu dipentingkan gitu, karena fokus utama dari sistem filtrasi air tawar itu nggak sebanyak seperti di air laut ya, cuma ikan, udang, tanaman aquascape, mudah gitu. Sementara hardscape-nya yang digunakan seperti batuan misalnya gitu ya, batuannya ini kan nggak hidup. Sangat berbeda dengan akuarium air laut. Batuannya ini kan hidup semua, koral-koralnya ya. Nah, mereka perlu makanannya juga gitu, dan perlu mendapatkan air yang parameternya sangat sesuai. Kalau enggak, kematian mereka justru akan memicu kematian yang lain di sekelilingnya gitu. Jadi
Kalau di sistem air laut, bagian chemicalnya justru yang harus kuat. Ya, barisan-barisan seperti reaktor tuh, reaktor-reaktor, skimmer gitu. Ini kalau nggak ada atau cuma setting filtrasi ala-ala filtrasi akuarium air tawar, ya jangan harap bisa bertahan lama ya. Kecuali kita rajin banget ganti airnya. Ya, tahu sendiri kan kalau mau ganti air laut nggak sesimpel seperti kita ganti air tawar gitu. Kan air tawar mah di mana-mana tersedia. Kalau air laut nggak begitu ya. Jadi fokus utamanya justru peralatan yang seperti reaktor-reaktor gitu atau skimmer-skimmer ini ya. Minimal protein skimmer deh gitu ya. Lalu kalau saya mau punya akuarium air laut tapi cuma mengandalkan sistem filtrasi seperti air tawar, itu gimana? Ya mungkin kalau lihat seperti pedagang-pedagang ikan air laut ya, di Sumeneb misalnya tuh yang paling gampang tuh. Kan kalau kita lihat di sana kayaknya simple, cuman pakai karang jahe doang. Bisa aja. Tapi kan hanya fish only ya. Dan ikannya kan mereka jual juga gitu. Jadi cepat sebenarnya hilir mudiknya ya. Trafficnya si ikan datang nggak lama piaranya, nanti kejual gitu. Dan yang dipiara cuma ikan aja gitu. Kalau pakai terumbu karang atau koral-koralnya gimana? Pakai yang mati deh. Kalau misalnya pengen sistem filtrasi ala-ala filter ala air tawar ya, pakai terumbu karang yang model mati begitu atau artificial yang palsu gitu. Kalau cuma piara ikan air lautnya aja, sistem filtrasi dengan settingan ala air tawar masih bisa gitu, dibarengi dengan rajin ganti air lautnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke Zakiron. Oke, halo Zaki, kenapa nih? Masih belum dijawab dok. Maaf izin bertanya dok, kolam saya bekas kolam nila dan gurame, kolam tanah. Saya mau mencoba grooming koki di sana. Apakah bisa tanpa aerator? Masalahnya jauh dari akses listrik, dok. Wah, Zaki, ini sebenarnya saya sudah jawab ya. Sejak ditanya jawab part 5 lalu. Jadi semingguan lalu itu langsung saya jawab gitu. Ini saya perlihatkan ya. Sebentar. Nah, ini nih. Ini entah bagaimana ya dengan sistem notifikasi di tempat Zaki ya. Harusnya sih muncul. Nanti dicek deh ya. Coba dilihat. Sebenarnya saya udah jawab gitu. Anyway, biar saya bacakan aja ya jawaban saya dari minggu lalu itu ya. Biar tidak ada kesan seolah-olah dicuekin. Saya nggak pernah cuekin temen kok ya. Oke, ini saya bacakan ya jawabannya ya Zaki ya. Halo Zaki, saya jawab pertanyaan di video sebenarnya dengan urutan dari yang terlama dulu baru ke yang terbaru. Itu sebabnya pertanyaan Zaki ada di bagian atas, sementara saya masih sibuk bayar hutang jawab-jawabin dari yang bawah dulu. Kira-kira itu penjelasannya. Lalu, kalau kolam bekas gurame atau nila mau dipakai buat piara ikan koki, jawabannya bisa. Tapi kalau buat grooming, ini nggak bisa. Harus didukung banyak peralatan yang butuh kelistrikan. Ikan koki yang bisa dipelihara pun nanti kalau tanpa support tersebut ya, hanya jenis-jenis ikan koki biasa. Nggak bisa yang fancy. Jadi, semua ada konsekuensinya. Gitu ya, Zaki ya. Sudah lunas loh, udah dibayar ya, pertanyaannya sudah dijawab. Oke? Oke, kita lanjut lagi ke Johnny Daily. Selalu hadir. Nanya kok, obat yang ampuh buat jamur insang ikan koi apa ya? Matur nuwun. Ya, oke, Johnny. Kalau jamur insang ya pada ikan koi. Ini cara pengobatannya berbeda dibandingkan dengan ikan-ikan yang lebih kecil lainnya ya. Misalnya seperti ikan koki, ikan-ikan aquascape gitu ya misalnya ya. Jadi harus dilakukan 2 tahap ya. Yang pertama itu dimandikan di larutan PK
ya dengan konsentrasi yang tinggi gitu. Yang kedua baru diobati di wadah karantina dengan obat-obatan jamur gitu ya. Kita yang pertama dulu ya, mandi di larutan PK ya. Itu wajib ya. Karena saat dimandiin tuh kita bisa sekaligus cek kondisi jamur yang ada di insangnya gitu. Apakah makin banyak putih-putihnya gitu atau makin sedikit gitu ya. Jadi siapin aja ember kotak, atau kalau saya tuh suka pakai box styrofoam. Kan banyak tersedia berbagai ukuran ya. Murah juga lagi. Jadi saya suka stok tuh box styrofoam dengan berbagai macam ukuran. Biar gampang disesuaikan dengan besar si ikan yang mau dimandiin di PK ya nanti ya. Wadahnya hanya perlu yang muat satu ikan koinya aja, jadi nggak perlu gede-gede. Isi air setengahnya aja gitu. Masukkan PK bubuk, kira-kira setengah sendok teh deh. Kalau ikan koinya yang ukurannya sekitar 30 cm-an ya. Kalau di atas itu boleh 1 sendok teh gitu. Terus aduk-aduk di air sampai jadi warnanya ungu ya, ungu rata gitu. Terus kita masukin ikannya. Dipegang nih kepalanya. Terus kita usap-usap badannya gitu ya, dari arah kepala gitu sampai ke ujung ekor. Nah, ini buat menghilangkan spora-spora jamur yang melekat di tubuh gitu. Lalu kita balik ikannya. Kita balik. Nah, jadi perutnya ada di atas ya, punggungnya di bawah gitu. Sambil kita buka tuh insangnya, kita lihat, kita intip gitu. Lihat insangnya, kondisinya putih-putihnya, jamurnya gimana gitu. Sambil buka, kita lelepin lagi di larutan PK tadi atau kita mandiin begitu ya. Nah, kira-kira 1 menitan lah. Habis selesai mandiin, baru kita pindahin ke wadah karantina sebenarnya. Nah, wadah karantina ini butuh ukuran lebih besar ya daripada wadah buat mandiin PK tadi. Patokannya standarnya ukur aja dari panjang badan si ikan. Jadi panjang dan lebar wadah yang dibutuhkan tuh minimal 2 kali panjang si ikan. Tinggi air nanti minimal 1 kali panjang si ikan gitu. Jadi misalnya kalau ikannya ukurannya 30 cm, maka wadah yang dibutuhkan nanti panjang, lebar dan isi airnya adalah 60 kali 60 kali 30 ya. Kan panjangnya 2 kali. Lebarnya harus 2 kali gitu. Sedangkan tinggi isi airnya 1 kali gitu. Jadi 60 kali 60 kali 30 gitu. Nah, ini kita kasih filter. Tapi filternya hanya boleh isinya kapas filter aja ya, nggak boleh ada filter bionya gitu. Hanya boleh isi kapas filter. Lalu kita kasih aerator dia tuh yang banyak gitu. Terus kita kasih heater. Nah, ini harus usahakan cari heater yang bisa diset sampai ke 34 derajat Celcius ya. Nah, baru kita kasih obatnya. Obatnya saya biasanya pakai 2 jenis, salah satu aja boleh. Yang pertama tuh bisa pakai L-Bayu ya. Yang kedua bisa pakai Inroflox 25, itu juga bisa gitu. Ya, satu-satu ya. Kalau yang L-Bayu gimana? Kalau yang L-Bayu dosisnya itu 10 gram per 100 liter air deh gitu. Jadi kalau pakai wadah yang tadi saya bilang, yang 60 kali 60 kali 30 itu ya, itu kan kira-kira 100 literan tuh. Ini karena saya sering tuh, jadi saya langsung tahu kurang lebih 100 literan, maka saya larutkan L-Bayu sebanyak 10 gram gitu. Nah, nanti tiap hari harus diganti ya, harus diganti airnya. Diulang lagi pengobatannya. Dan caranya harus dari awal lagi. Dari mandiin air di air PK dulu, lalu pindah ke wadah larutan L-Bayu ini gitu ya. Atau kalau misalnya mau pakai Inroflox 25, ini lebih keras ya, lebih keras daripada L-Bayu. Jadi dia hanya boleh 3 gram deh, atau maksimal 5 gram ya. Ini obatnya lebih keras masalahnya. Dan sebenarnya Inroflox ini lebih cocok dicampurkan di pakan ikan ya. Dan itu biasanya sih buat di peternakan ikan konsumsi gitu. Tapi kalau buat ikan koi sih percuma. Karena agak nggak nafsu makan soalnya kalau udah kena jamur insang ya. Jadi mendingan dilarutin aja di wadah karantina gitu. Kalau pakai Inroflox tuh setengah hari ya airnya diganti ya. Jadi kalau L-Bayu kan 1 hari, kalau Inroflox itu setengah hari gitu. Jadi misalnya
obatinnya jam 6 pagi. Jadi nanti jam 6 sore diganti airnya, diulang lagi dari awal gitu ya. Dari mandiin PK juga sampai ganti air baru di wadah Inroflox ini ya. Oke, Joni, semoga berhasil dan semoga ikannya cepat sembuh ya. Kalau jamur insang ini memang biasanya agak sulit disembuhkan. Apalagi kalau insangnya tuh putih-putihnya udah banyak gitu ya, udah siap-siap relain aja deh ya. Tapi jangan patah semangat, fighting ya. Usahakan yang terbaik dulu ya, Joni ya. Oke, kita lanjut lagi ke Zulni Channel. Makasih infonya kok. Boleh saran dikit agar thumbnail videonya ditambah spesifikasi pembahasan apa aja. Soalnya kalau di deskripsi kadang orang jarang baca deskripsi, langsung klik videonya berdasarkan thumbnailnya. Ya oke, Zulni, memang kebiasaan orang di mana-mana masih seperti itu sih ya. Cuma tahu depannya aja, nggak baca dulu informasi detailnya apa gitu ya. Dulu hal-hal seperti ini malah dimanfaatkan untuk bikin berita-berita heboh agar viral gitu. Judulnya heboh, ternyata isi beritanya nggak begitu gitu. Tapi orang udah keburu ikutan gitu, cuman baca luarnya aja, terus malah jadi ikut-ikutan dianggap sebagai penyebar hoax ya, hoax. Channel saya sih nggak begitu gitu. Jadi saya juga nggak tahu apakah kalau saya tulisin semua topik yang sedang dibicarakan gitu, kan satu video ini bisa membahas beberapa pertanyaan ya, misalnya 9 atau 10 gitu ya. Kalau saya tulisin semua apakah muat gitu, kalau dimuat-muatin juga apakah kebaca, kan jadi kecil gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau ini dirasa membantu ya saya nggak keberatan, akan saya usahakan sebisanya. Cuma saran saya ya kepada semuanya, biasakan baca keterangan ya. Karena keterangan itu juga terkadang adalah inti berita dan cukup penting juga. Jadi misalnya kalau kita lagi beli barang di toko online, main beli aja karena judul barangnya seperti itu gitu. Begitu datang barangnya nggak sesuai, padahal udah dijelasin panjang lebar di kolom keterangan gitu. Jadi jangan biasakan hidup di situasi seperti itu ya. Kita harus bisa naik level lah, semakin hari gitu kita berusaha menjadi semakin baik ya. Gitu aja pesan saya. Oke, saya rasa cukup ya, segini dulu ya. Nanti akan saya coba untuk terus kejar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di lain hari. Salam Aquaris.